bertemu lagi dengan kami di Cognoscenti Consulting Group. Hari ini kita sedang ada acara workshop penyusunan pos makro di Kementerian Kebudayaan. Mau tahu keseruan acaranya? Tonton terus ya! Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kita melihat ya bagaimana sih sebenarnya peran peta proses bisnis ini sendiri dari kepada SOP atau sesuatu yang operasional itu. Jadi di kementerian, kementerian lembaga, di instansi pemerintah tentu tidak asing lagi ya dengan sesuatu yang seperti Renstra yang sifatnya itu jangka panjang, holistik dan prioritas, yang mana mungkin sampai saat ini memang belum disahkan karena dari Bapernasnya pun ada ditunda terus ya. Tapi itu merupakan acuan kita sebagai kementerian lembaga dalam melaksanakan program-program kegiatan untuk mencapai tujuan dan visi-misi juga. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan pos itu. Yang pertama siapa, yang kedua melakukan apa, yang ketiga bagaimana caranya, kemudian yang keempat syarat ketentuannya, dan kelima mutu bakunya. Nah, yang untuk poin 1 dan 2 ini sudah tertuang di peta lintas fungsi atau di cek yang tadi saya sampaikan di sebelah kiri pelaksana, sebelah kanan itu aktivitasnya, berarti itu adalah siapa melakukan apa. Nah, yang ketiga yang lainnya bagaimana caranya, tadi yang disampaikan ya, pendetailannya, apabila dibutuhkan, kemudian kelengkapannya, waktunya, dan juga outputnya, dan jika ada keterangan juga jika dibutuhkan nanti juga dapat diisi. Jadi 3 hal inilah yang akan kita tambahkan dalam melengkapi pos makro kita pembaruannya, tapi masih kita gunakan saat ini adalah Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, yang di pasal 1-nya berbunyi merupakan pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota untuk menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintah di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi Nah, inilah yang nanti akan kita gambarkan di kolom pelaksana SOP. Jadi memang tidak memulai dari nol ya. Kita hanya melanjutkan yang sebelumnya telah kita gambarkan bersama. Jadi di sini sudah ada misalnya mungkin di bawah. Ini sekretariat. Oh, ini kebetulan Biro SDM misalnya dia melakukan apa aktivitas pertama, kedua, ketiga, nanti akan kita gambarkan seperti itu. Jadi hanya kita putar sebetulnya bentuknya dari peta lintas fungsi menjadi SOP atau POS. Ya, lanjut. Oke, setelah menentukan langkah-langkah kegiatan, karena sebetulnya siapa dan apa saja aktivitasnya itu sudah istilahnya kita rangkum di awal ya, sudah dimulai di awal. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini tidak ada di dalam format peta lintas fungsi yang sudah kita buat kepada Ibu. Nah, justru ini adalah menu utama ketika kita melakukan penyusunan pos makro atau pos mikro nanti, yaitu adalah merumuskan formatnya, kelengkapannya, atau dokumen-dokumen apa nih yang Bapak dan Ibu perlukan. Itu kan dalam peta lintas fungsi tidak ada ya, misalnya perlu dokumen apa, nota dinas, ataukah kelengkapan-kelengkapan lain, hasil kajian, dan lain sebagainya. Kemudian waktunya, misalnya nanti untuk administrasi pemerintahan, misal berapa hari untuk pelaksanaan satu aktivitasnya. Nah, itu nanti bisa disepakati. Kemudian output dari aktivitas masing-masing itu apa misalnya. Nah, nanti itu yang akan kita masukkan ke dalam kolom di mutu baku seperti itu. Kemudian yang keempat nanti ini adalah lebih pada lembar lembar identitas dari pos yang ada. Itu.
Gimana? Seru kan acaranya? Tonton terus kegiatan kita ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube kita. Terima kasih.